alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan memulai membaca dari Fathul Karimil Mannan fi adab hamalatil Quran. Fathul Karimil Mannan fi adab hamalatil Quran, karya Syekh Al-Muqri Ali Ad-Dabba' Al-Misri Al-Azhari. Kitab ini adalah kitab yang berisi tentang adab-adab bagi pembawa Al-Quran, fi adab hamalatil Quran. Jadi pembawa Al-Quran itu bukan hanya penghafal Al-Quran, namun juga baca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Semoga sebelum Idul Adha sudah bisa kita selesaikan dari kalimat ya, bukan kitab yang tebal. Baik, di sini penulis rahimahullah memulai dengan pembahasan adabul qari, adab-adab pembaca Al-Quran. Ini adalah pembahasan kita yang pertama. Tentunya mempelajari adab seputar Al-Quran adalah di antara semulia-mulianya ilmu. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan yang dalam ilmu tersebut. Kalau kita belajar maka ini adalah puncaknya ilmu. Karena ilmu yang paling mulia tidak diragukan lagi adalah ilmu seputar Al-Quran. Maka mempelajarinya adalah sebuah ibadah yang bernilai sangat besar, termasuk membaca Al-Quran. Ya, meskipun tidak diwajibkan bagi seorang untuk membaca Al-Quran, namun termasuk sesuatu yang buruk seorang muslim dalam sehari tidak membaca Al-Quran. Ini sesuatu yang buruk. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berpendapat seorang yang belum khatam lebih dari 40 hari itu makruh hukumnya. Menurut beliau 40 hari itu untuk ulil ashghal, untuk orang yang banyak kesibukannya. 40 hari. Jadi kalau kita baca satu hari satu juz, ya 30 hari selesai. Satu bulan selesai, atau satu hari 2 juz maka 2 pekan selesai, ya 15 hari. Atau sehari lebih dari itu. Ya, semakin banyak tentunya semakin bagus. Sehingga pembahasan kita ini yang pertama adabul qari, ya, adab-adab pembaca Al-Quran ini sesuatu yang sangat penting karena hampir setiap hari, atau bahkan mungkin kita semua yang sudah sering ngaji, insyaallah saya husnudzan setiap hari kita baca Al-Quran. Ya, insyaallah. Namun terkadang kita tidak atau belum mengetahui adab-adab orang yang membaca Al-Quran secara penuh. Artinya kita pernah mendengar sebagiannya, namun sebagian yang lain belum kita dengar. Karena terkadang sebagian orang itu kalau diperintahkan atau untuk menghadiri kajian seputar adab itu terkadang ada rasa meremehkan. Kalau kajian akidah, adab atau fikih adab, sebagian orang lebih memandang adab ini sesuatu yang mungkin pelajaran yang ringan gitu. Ini untuk pemula-pemula. Ini tentunya orang-orang yang kurang mengetahui dari kedudukan adab. Padahal kata para tabi'in dahulu para sahabat yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka belajar adab, hadiah di sini artinya adab, sebagaimana mereka belajar ilmu. Artinya maksudnya
para sahabat itu sangat perhatian terhadap adab, seperti perhatian mereka terhadap ilmu, fikih, ibadah yang berkaitan dengan ibadah atau keyakinan. Ya. Jadi mereka itu menganggap adab itu sesuatu yang penting, seperti ilmu sama. Ya, karena dia memang sesuatu yang menjadikan seorang itu lebih indah dan lebih berkah ilmunya ketika berhias dengan adab. Makanya perkataan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin ma'ruf. Ya. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Tidaklah seorang mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat melebihi seorang itu perhatian terhadap adab. Semakin perhatian terhadap adab itu semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, kita masuk dari adabul qari, ya. Adab-adab pembaca Al-Qur'an. Kata penulis rahimahullah, yajibu alaihi an yukhlisa fi qira'atihi wa yurida biha wajh Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'inda an-nas aw mahabbatin aw madhin aw nahwi dzalik. Adab yang pertama bagi pembaca Al-Qur'an adalah wajib untuk mengikhlaskan niat. Wajib untuk mengikhlaskan niat, yaitu mengharapkan wajah Allah saja. Yaitu mengharapkan wajah Allah saja. Nah, ini tentunya syarat diterimanya amalan. Di antara dalilnya banyak, ini tentunya dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Di antara dalilnya dari Al-Quran apa? Tadi yang dibaca di salat maghrib. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dalil ikhlas dari Al-Quran. Adapun dari hadis, Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi seorang ketika membaca Al-Quran harus dia niatkan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah saja. Ya, kata beliau, bukan untuk berpura-pura untuk mendapatkan pujian manusia atau kecintaan manusia atau pujian mereka. Ini terkadang seorang menghafal Al-Quran itu, kenapa menghafalkan Al-Quran? Ya karena biar selesai hafalan, nanti selesai hafalan, ya dijuluki hafid, al-hafid belakangnya, fulan al-hafid. Artinya dia ingin mendapatkan ujian. Atau ketika dia menjadi imam, dia sengaja baca, ya, dengan ayat-ayat yang aneh gitu. Artinya aneh itu jarang dibaca, supaya mendapatkan pujian. Masya Allah, hafalannya banyak sekali gitu. Tapi kalau selamat tidak apa-apa, artinya dia membaca ayat-ayat yang tidak biasa dibaca, tujuannya untuk memperdengarkan Al-Quran kepada jamaah, tidak masalah. Dan kita tidak bisa tidak bisa menghukumi ini orang ria atau yang semisalnya, ya, tidak bisa. Namun ini kembali kepada diri kita, kembali kepada kejujuran hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah ada kotoran-kotoran ingin mengharapkan pujian manusia, ya, atau ingin mendapatkan nilai yang bagus mumtaz dalam halaqah Al-Quran untuk anak-anak. Tapi bukan berarti ya udah seadanya lah, mau mumtaz, mau rosib, bukan urusan saya kan ikhlas untuk Allah. Ini justru menunjukkan tidak ikhlas dan niatnya buruk. Kalau dia ikhlas, maka dia akan sungguh-sungguh, karena ikhlas itu menjadikan seorang lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Sehingga mau mumtaz mau nggak mumtaz, otomatis dia bagus nilai, bagus hafalannya. Karena dia ikhlas. Karena ikhlas itu mendorong seorang lebih semangat beramal. Ya, beda dengan orang yang tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas itu kalau dipuji semangat, kalau tidak dipuji tidak semangat. Ya. Tapi kalau orang ikhlas itu semangat terus, mau dipuji nggak dipuji, karena dia memang bukan mengharap balasan manusia, bukan. Dia hanya mengharap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau nilainya bagus, dia nggak berpengaruh juga, karena dia memang tujuannya bukan untuk dapat nilai bagus. Ya. Dan tadi bukan berarti apa kita meremehkan. Terserahlah nilainya mau lancar atau nggak lancar hafalannya. Ini justru
keliru dalam memahami. Kalau dia ikhlas, maka dia akan semangat menghafal Al-Quran. Dia akan semangat membaca Al-Quran. Ya, semakin susah, semakin diulang-ulang ayatnya itu, ya, semakin senang. Kenapa senang? Pahalanya semakin banyak. Kan gitu. Kan tujuan kita membaca Al-Quran apa? Mendapatkan pahala. Kalau ada hafalan kita nggak lancar, kita semakin semangat. Kenapa semakin semangat? Karena semakin banyak diulang, semakin mendapatkan pahala yang banyak. Tapi kalau hafalan nggak lancar, sudah malas, nah ini perlu dicek lagi niatnya. Ya, apakah dia ikhlas selama ini atau tidak? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata penulis, wa alla yaqsida biha tawassulan ila gharadin min agharadid dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw thana'in 'inda an-nas aw sarfi wujuhihim ilaihi wa nahwu dzalik. Yang kedua, di antara adab pembaca Al-Quran adalah tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai tangga untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Apa? Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai tangga untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Na'udzubillah. Untuk sesuatu yang rendah kita menjadikan Al-Quran yang mulia tangganya. Na'udzubillah. Contohnya apa? Ya, membaca Al-Quran untuk dapat uang. Membaca Al-Quran untuk dapat kedudukan imam. Ya, untuk jadi imam. Atau untuk lebih menonjol dari teman-temannya. Ini keuntungan duniawi semua. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai tangga untuk dapat keuntungan duniawi. Terlalu mulia Al-Quran itu untuk mendapatkan sesuatu yang rendah duniawi. Pujian manusia. Karena pujian manusia itu sifatnya nisbi, relatif gitu. Menurut dia bagus, menurut fulan tidak bagus. Kita mau ikut yang mana? Kita mau cari ridho siapa? Dia. Ya dia senang, dia nggak senang. Dia senang, dia nggak senang. Terus kita mau ikut yang mana nih? Ini ridhon nas ghayatun la tudrak. Kecintaan seluruh manusia itu sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Maka ikhlaskan niat itu. Jangan jadikan Al-Quran, bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran untuk tangga mendapatkan sesuatu yang rendah, duniawi. Remeh duniawi itu gampang. Kalau sudah takdirnya, bagiannya datang gitu. Ya. Nah, jadi di antara bentuk menjadikan Al-Quran itu tangga untuk mendapatkan keuntungan duniawi adalah supaya lebih menonjol dari teman-temannya. Ya. Atau supaya manusia itu memalingkan wajahnya kepadanya. Artinya supaya manusia itu memalingkan wajahnya itu artinya melihat, Masya Allah si fulan. Ya, hafalannya Masya Allah, suaranya Masya Allah. Ya, memang dia tujuannya itu senang gitu. Ya, kalau bukan tujuannya itu, ya bukan tujuan untuk dapat dunia, terus dipuji, ini gak ada masalah. Ya, yang penting dia luruskan niatnya, bukan untuk itu saya. Mau dipuji gak dipuji bukan urusan saya. Saya tujuannya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan sebuah hadis ya, Nabi SAW mengatakan, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, nah, la yata'allamhu illa li gharadin min ad-dunya lam yajid raihatal jannah atau kama qala. Jadi kata Nabi SAW dalam secara makna, siapa yang mencari ilmu yang harusnya dia untuk mendapatkan ridha Allah, namun dia cari untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka tidak akan mendapatkan wangi surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ya. Jadi bukan ini tujuan. Jangan jadikan dunia tangga untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Yang ketiga, di antara adab seorang pembaca Al-Quran, wa alla yattakhidal Qur'ana ma'isyatan yatakassabu biha
falau kana lahu syai'un ya'khudhuhu 'ala dhalik fala ya'khudhuhu bi niyyatil ujrah bal bi niyyatil i'anati 'ala ma huwa bi sadadihi. Di antara adab ketiga ya, adab pembaca Al-Qur'an adalah tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan uang. Ma'isyah. Ya, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai ma'isyah. Nah, ini masuk pada pembahasan mengambil upah terhadap Al-Qur'an. Mengambil upah terhadap Al-Quran menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama itu boleh ya, menurut jumhur ulama mengambil upah dari bacaan Al-Quran. Artinya ketika dia mengajarkan orang lain kemudian mendapatkan upah dari pengajaran tersebut, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, itu boleh menurut jumhur ulama, kecuali Hanafiyah itu mengatakan tidak boleh. Namun yang lebih kuat pendapatnya boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Quran ya, bukan dengan niat mengambil upah, tapi niat untuk membantu kita dalam mengajar. Ini niatnya beda. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu agama yang lain, itu boleh mengambil upah. Bukan untuk memperkaya diri, bukan. Ya, tapi untuk membantu kita supaya terus bisa ngajar. Paham? Artinya kalau kita kerja, nanti kita berhenti ngajar. Karena sibuk di luar, sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk yang lain. Akhirnya berhenti ngajar atau ngajarnya terganggu. Karena sibuk mencari uang di luar. Maka boleh dia mengambil upah ketika itu untuk kebutuhannya. Ya, disebutkan bal biniyatul i'anah 'ala ma huwa bisadadi, untuk membantu dia melanjutkan terus ngajar. Ya, fokus untuk ngajar. Seperti itu. Makanya upah ketika diberikan kepada seorang pengajar agama ataupun Al-Qur'an itu bukan upah untuk ngajar, itu bukan. Ya, tapi untuk disebut dengan kafalah da'iyah, tanggungan untuk si dai. Ya, tanggungan untuk si dai. Kalau ngajar terlalu murah, ngajar itu dikasih uang 200.000, 300.000 atau 500, itu terlalu murah. Agama itu nggak senilai dengan itu. Jadi jangan sekali-kali memberikan pengajar agama tujuannya karena dia ngajar, artinya ditarif gitu. Alhamdulillah. Bukan, tapi untuk kafalah da'iyah. Kafalah da'iyah itu apa? Memenuhi kebutuhan dia supaya dia fokus untuk ngajar. Namanya kafalah da'iyah. Ya, kafalah untuk da'i gitu. Tanggungan untuk da'i. Makanya ini perlu diperhatikan takmir ini. Yang anak ustadz anaknya 10 dengan ustadz anaknya 1 jangan disamakan. Karena kebutuhan anaknya 10 lebih besar daripada yang anaknya cuma 1. Karena kita takmir itu bukan memberi upah untuk dia ngajar. Jangan niatkan itu. Tapi niatkan untuk memenuhi kebutuhan si ustaz. Ya, supaya ustaznya fokus ngajar, gak cari-cari yang luar, dari luar. Kerja sambil menghabiskan waktunya sehingga tidak fokus lagi ngajar. Gitu. Ya. Nah, ini harus diperhatikan bagi kita semuanya. Ya. Nah, jadi ini adab yang ketiga, yaitu tidak menjadikan apa? Al-Quran atau urusan agama, itu pengajaran terhadap agama sebagai mata pencaharian. Tapi carilah itu sebagai alat yang membantu untuk kita fokus ya mengajarkan Al-Quran atau yang selainnya dari ilmu-ilmu agama. Yang keempat di antara adab pembaca Al-Quran adalah wa an yura'iyal adaba ma'al Quran fayastahdiru fi dhihnihi annahu yunaji rabbahu wa yaqra'u kitabahu fayatluhu ala halati man yarahu Allah man yara Allah ta'ala fa in lam yakun yarahu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yarahu wa dhalika bi an yuqaddara ka'annahu waqifun baina yaday Allah ta'ala wa huwa nadhirun ilaihi wa mustami'un minhu. Adab yang keempat adalah
menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Nah, ini perhatikan. Menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Maksudnya apa menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran? Seolah-olah kita sedang berbicara, bermunajat kepada Allah. Karena ini kan kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Allah ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu sedang memanggil kita, wahai orang-orang beriman. Maka perhatikan. Ya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dihadirkan hatinya. Ya, di sini sebutkan ketika membaca Al-Quran, kalau bisa dia hadirkan seolah-olah dia melihat Allah. Itu melihat tanda kebesaran Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah melihatmu. Ini disebut dengan maqam apa? Ihsan. Maqam ihsan adalah kita ketika beribadah seolah-olah melihat Allah. Artinya kita ikhlas. Ikhlas karena kita dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya Allah melihat kita lah. Dan itu harus kita yakini. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran penuh dengan adab. Karena Allah lihat kita. Apa kita pantas dilihat Allah terus kita baca Quran sambil kakinya ke atas satu? Gak pantas. Kita baca Al-Quran sambil garuk-garuk hidung, gatel, ngupil. Kita dilihat Allah Azza wa Jalla. Ya, lihat bagaimana apa pengaruhnya ketika kita meyakini hal ini. Menghadirkan hati ketika baca Al-Quran. Maka kita akan duduk dengan duduk yang rapi. Kita dalam posisi-posisi yang bagus. Kita pegang Al-Quran dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Ya, karena kita sedang apa? Dilihat Allah dan kita menghadirkan hati ketika membaca. Ya, makanya nanti akan datang ketika ngantuk itu lebih baik berhenti sejenak atau melakukan aktivitas yang lain supaya nggak ngantuk. Tujuannya apa? Di antara tujuannya adalah supaya kita terus fokus ketika baca Al-Quran itu. Makanya ini kata sebagian para ulama, ya, saya lupa kayaknya perkataan sahabat. Ya, bagaimana seorang itu menikmati kelezatan Al-Quran dalam keadaan dia tidak tahu bahasa Arab. Gak bisa orang merasakan kelezatan, kenikmatan baca Al-Quran dalam keadaan dia tidak ngerti bahasa Al-Quran. Bagaimana bisa merasakan kelezatannya? Makanya saya juga tidak terpikir gitu. Orang yang tidak tahu bahasa Arab itu baca Quran itu gimana? Apa yang dia rasakan? Alhamdulillah, kita lah ya, banyak orang yang bisa membaca Al-Quran dan dia tahu apa yang dia baca, paham apa yang dia baca. Makanya ini diantara motivasi kita belajar bahasa Arab bukan untuk kita jadi ustaz tampil di depan khutbah, bukan, untuk memperbaiki ibadah kita. Kita belajar bahasa Arab untuk memperbaiki ibadah kita supaya sholat kita khusyuk, kita dengar imam baca, kita paham apa yang dia baca. Ya, kita baca Al-Quran, kita paham apa yang kita baca sehingga bisa mengambil pelajaran. Ya, kita hidup sekali masa nggak bisa bahasa Arab? Saya sering ulang-ulang kalimat ini. Hidup sekali, masa nggak bisa bahasa Arab? Paling tidak kita berusaha lah supaya bisa bahasa Arab gimana? Sehingga ada hujah nanti ketika, kalaupun kita di akhirat nanti ditanya, ya kita ada hujah. Saya pernah belajar, cuma saya belum, nggak paham-paham gitu. Nah, sudah, kamu sudah berusaha lah paling tidak. Ini nggak pernah berusaha sama sekali. Padahal banyak tempat belajar bahasa Arab, apalagi di Solo, masya Allah. Online juga banyak. Ratusan mungkin, puluhan atau ratusan bisa kita katakan. Banyak sekali. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Saya pernah ketemu di Depok, saya ngajar seorang, dia sudah punya bawahnya cucu, apa namanya bawahnya cucu? Cicit, sudah punya cicit, umurnya 70-an. Tapi semangat bahasa Arab. Paham nggak? Nggak paham juga. Saya ngajar sampai capek, Pak. Bapak nggak capek? Enggak, saya malah yang ngajar capek. Nggak paham-paham. Sudah sembuh. Karena kata dia, Pak, saya nggak capek karena saya berharap barangkali saya mati di majelis ilmu.
Jawabannya itu saya selalu ingat perkataan itu. Kalau dia saja semangat seperti itu, kenapa saya nggak semangat yang ngajar, yang saya sudah tahu bahasa Arab? Alhamdulillah, biidznillah. Lihat, ya. Saya berharap barangkali saya mati di majelis ilmu sedang belajar bahasa Arab. Jadi ada hujah di hadapan Allah. Saya bisa menjawab itu. Paling tidak seperti itu. Ya. Makanya ini di antara kiat untuk menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran adalah paham bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Dan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak yang terulang. Nggak sulit untuk untuk paham dengan apa yang kita baca dari Al-Quran. Al-Quran itu mudah memang, alhamdulillah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Telah kami mudahkan, sungguh telah kami mudahkan. Ini sudah pakai kalimat taukid. Walaqad, laqad itu kalimat taukidnya 2 penekanan. Sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan. Artinya mudah untuk seorang baca gitu. Kalau mau berusaha sedikit saja. Ya. Nah. Baik, ini adab yang keempat. Dan adab yang kelima, wa yustahabbu lahu idza arada al-qira'ata an yunadhifa fahu bil khilal thumma bisiwaki aw nahwihi min kulli ma yunadhif. Disukai, ya adab yang kelima adalah disukai untuk membersihkan mulut ketika akan membaca Al-Qur'an. Artinya ketika membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan mulutnya tidak bau. Apa dibersihkan dengan apa? Di sini disebutkan baik itu dengan tusuk gigi, ya kita bersihkan kotoran yang ada di sela-sela gigi namanya khilal, atau dengan siwak atau selainnya. Bisa juga dengan jari. Bersiwak itu bisa dengan jari karena tujuan bersiwak itu membersihkan kotoran yang menempel di gigi dan gusi serta lidah menurut sebagian para ulama. Pakai jari nggak ada masalah, yang penting bersih mulut kita. Aib ya seorang penuntut ilmu giginya kuning 20 karat. Maksudnya aib wallah. Ya, seorang penuntut apalagi penghafal Al-Quran ini kan, MQW ini kan tiap hari pegang Al-Quran, menghafal murojaah, hafalan baru, mengulang-ulang. Ya, ini harus terus sering membersihkan giginya. Baik itu dengan sikat gigi atau dengan siwak atau yang sana. Ini hukumnya apa? Disukai atau sunnah. Hukumnya sunnah. Ada dalam sebuah hadis, ya malaikat itu la yazalu yadnu minal abdi hatta yad'afahu ala fihi. Ya kata Nabi SAW, seorang jika membaca Al-Quran, malaikat itu akan terus mendekat. Malaikat itu akan terus mendekat sampai meletakkan mulutnya pada mulut pembaca Al-Quran. Ini ungkapan ya, maksudnya dekat sekali gitu. Padahal malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Kata Nabi, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Bau itu mengganggu. Ya, makanya penuntut ilmu atau pembaca Al-Quran itu rapi, wangi. Paling tidak kalau nggak wangi, nggak mengeluarkan aroma yang tidak sedap lah. Siapkan minyak wangi. Apalagi kalau sebagian orang itu badannya ya, sebagian orang mengeluarkan keringat terus mengeluarkan bau. Ada sebagian orang seperti itu. Makanya seperti ini harus perhatian. Terus bawa deodoran misalnya, ya. Atau minyak wangi, atau misalnya bajunya ini jangan baju yang bau. Ya terkadang anak-anak kecil ya, anak-anak MQW SMP itu kan kadang rendam baju sampai 2 hari kadang sampai baunya ya. Terus dijemur dipakai, aduh masya Allah, sudah dzulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk gitu, bau. Terus sholat berjamaah di masjid mengganggu semua orang. Ya, jangan seperti itu. Seorang penghafal Al-Quran itu wangi, bersih, rapi gitu. Ini yang kelima. Yang keenam, amma mutanajjisul fami fatukrahu lahul qira'ah wa qila tahrumu kamassil mushafi bil yadin najisah. Yang keenam adalah makruh hukumnya membaca Al-Quran
dalam keadaan mulut yang ada najisnya. Makruh hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang ada najisnya. Maksudnya bagaimana? Mulut ada najisnya. Jumhur ulama menganggap darah itu najis. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama menganggap darah itu najis. Artinya seorang membaca Al-Quran mulutnya ada darahnya gitu. Apa ya contohnya? Misalnya giginya setelah dicabut ya. Atau giginya atau gusinya sedang sariawan misalnya. Emang sariawan gusi itu kan kadang mengeluarkan darah atau kadang nanah malah. Bukan sariawan mulut ya, sariawan gusi. Ini menurut para ulama makruh karena ada najisnya di mulutnya. Bahkan di sini penulis mengatakan wakila, bahkan sebagian para ulama berpendapat haram kalau ada najisnya di mulutnya. Sebagai bentuk apa? Mengagungkan Al-Quran. Ini kalamullah azza wa jalla, perkataan Allah bukan perkataan manusia ini. Maka kalau kita baca pun mulut kita dalam keadaan bersih. Bahkan apalagi ada najisnya dihilangkan gitu. Darah atau nanah gitu. Ya. Nah, tadi gosok gigi ya dibersihkan mulutnya. Kemudian yang ke-7, walau qata'a al-qira'ata wa 'ada ilaiha an qurbin ustuhibba lahu i'adatu siwak qiyasan 'ala ta'awudz. Disunahkan atau disukai ya bahasanya lebih suka. Disukai untuk mengulangi siwak jika berhenti sesaat. Jadi kita baca Quran terus berhenti, baik itu karena lelah atau istirahat sejenak. Ini kan sering nih penghafal Al-Quran. Itu kalau mau mulai lagi ya disunahkan dibersihkan lagi mulutnya. Sebagaimana disunahkan juga untuk ta'awudz lagi. Baca ta'awudz lagi. Ya. Karena ayatnya umum, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an maka berta'awudzlah. Ini ayatnya umum, artinya kalau kamu mau mulai baca Al-Quran, ta'awudz. Baik itu kita sudah mulai, kita baru mulai, atau kita sudah mulai berhenti sejenak, mulai lagi. Itu ta'awudz lagi. Ta'awudz lagi. Ya ini perlu diperhatikan ya. Ini kajian ini sebenarnya saya khususkan anak-anak MQW. Jangan meleng kalau diajari. Ya. Dan juga untuk kaum muslimin secara umum karena kita butuh diperhatikan karena kalian ini pegang Al-Quran tiap hari, bukan hanya pagi saja, pagi, siang, sore, malam pegang Al-Quran. Kalau nggak beradab maka jatuhnya nanti ke dalam keburukan dosa karena tidak menghormati Al-Quran. Ini untuk kebaikan kalian bukan untuk kebaikan saya. Baik. Kemudian yang ke-8, wa an yakuna mutatahhiran mutatayyiban bima'i wardin wa nahwihi. Disukai untuk dalam keadaan suci. Ya. Memakai minyak wangi. Membaca ya. Bukan pegang, ini pegang lain. Kalau memegang Al-Qur'an hukumnya wajib untuk bersuci. Ini baca saja. Baca itu maksudnya enggak pegang Al-Qur'an. Pegang Al-Quran itu disukai untuk dalam keadaan suci. Meskipun boleh seorang yang tidak memiliki wudhu untuk membaca Al-Quran, tidak ada masalah. Cuma disukai, bisa paham ya? Disukai. Artinya boleh seorang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Namun lebih utama kan? Lebih utama dalam keadaan wudhu. Dan pakai minyak wangi supaya wangi. Ini sebagai bentuk pengagungan kepada Al-Quran. Semakin kita mengagungkan suatu ilmu, maka semakin besar bagian kita terhadap ilmu tersebut. Itu kaidah, dipahami dan diingat-ingat. Semakin besar kita mengagungkan suatu ilmu, ya maka semakin besar bagian kita terhadap ilmu itu. Kebalikannya, semakin kita tidak mengagungkan, semakin sedikit bagian. Karena nggak pantas gitu. Ya kata Syekh Shalal Al-Utsaimin, nggak mungkin Allah letakkan cahaya ilmu di tempat sampah. Artinya antum mungkin jadi tempat sampah. Nggak mungkin Allah kasih Al-Quran di tempat sampah. Hatinya penuh dengan sampah. Nggak mungkin itu.
Ilmu itu nur, cahaya. Al-Quran, nur, petunjuk. Apakah Allah akan meletakkan hidayah, petunjuk, cahaya itu di hati yang penuh dengan sampah? Gak mungkin. Tidak mungkin. Kalaupun mungkin, maka jadi hujjah alaih. Kalaupun mungkin, maka itu jadi bumerang yang akan menghancurkannya. Bukan jadi pahala justru. Ya. Nah, makanya agungkan Al-Qur'an ini dengan memperhatikan adab-adabnya. Di antaranya ini tadi nomor 8 adalah kita bersuci kalau mau baca Al-Qur'an. Ya, kemudian memakai minyak wangi dalam keadaan rapi, bersih, wangi. Kemudian yang ke-9 di antara adab membaca Al-Qur'an adalah wala tukrahul qira'atu lil muhdits wa kadzal mustahadatu fi zaman al-mahkumi bi annahu tuhurun wa amma al-junub wal haid fatahrumu alaihim al-qira'ah. Na'am yajuzu lahum an-nadhar fil mushaf wa imraruhu 'ala al-qalb. Ya. Tidaklah makruh bagi orang yang tidak dalam keadaan berwudu untuk membaca Al-Quran. Saya ulangi, yang dimaksud membaca Al-Quran itu apa? Membaca bidhahril ghaib, membaca dengan hafalan, bukan dengan pegang mushaf. Maka tidak apa-apa bagi orang yang tidak berwudu untuk baca. Seperti itu juga wanita yang mustahabah. Mustahabah ini wanita yang mengeluarkan darah penyakit. Ya. Adapun bagi orang yang junub dan haid, maka haram membaca Al-Quran dengan hafalan, tidak boleh, apalagi menyentuh. Ini menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada, wanita yang haid dan orang yang junub, artinya dia harus mandi besar, itu haram baca Al-Quran. Haram dalam arti apa? Baca Al-Quran itu maksudnya apa tadi? Dengan hafalan, nggak lihat mushaf, dengan hafalan. Ya, dalam keadaan dia masih junub terus dia baca. Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Gitu. Itu nggak boleh bagi orang yang junub dan haid. Ya. Boleh melihat mushaf, ya, tanpa membacanya. Jadi kita lihat dengan menggerakkannya di hati kita. Jadi kita nggak baca mulutnya diam, kita lihat untuk murojaah misalnya bagi wanita yang haid, dia lihat saja Al-Quran, gitu, lihat, baca dalam hati, tapi tidak dilafadzkan. Ya, ini menurut jumhur ulama. Meskipun memang ada sebagian para ulama yang mengatakan tidak ada masalah. Nah, memang kebanyakan para ulama dengan dalil-dalil yang ada menyimpulkan seperti itu, ya, junub dan wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Quran dengan hafalan, yang tidak boleh. Nah, yang ke-10 di antara adab membaca Al-Quran, wa idza arada lil qari'i rihun falyumsik 'anil qira'ah hatta yatakamala khurujuhu thumma ya'udu ila al-qira'ah. Wa kadzalika idza tatha'aba amsaka 'anha aidan hatta yanqadhiya at-tatha'ub. Berhenti dari membaca Al-Quran ketika keluar angin, ya, dan juga ketika menguap sampai selesai menguapnya. Ya, jadi kita kalau mau menguap itu berhenti dulu baca Quran, kita nguap dulu. Tentunya nguap itu ditahan, ya, sunnahnya justru ditahan. Kata Nabi SAW, "Idza tatha'aba ahadukum falyaqzimhu mastata'a." Jika kalian hendak menguap, tahan sekuat tenaga kalian. Tahan dulu, jangan dilepaskan. Ya, kalau kita sedang baca Quran, berhenti dulu, jangan baca Quran sambil apa? Sambil nguap. Baca Quran sambil nguap, ini enggak sopan sekali. Kita ngomong sama guru kita, ngomong sambil nguap aja enggak sopan ya. Ya, kalau ada murid saya ngomong ke saya sambil nguap, kalau saya suruh push up 50 kali, nggak sopan. Ya, ini dengan Allah Azza wa Jalla, bukan dengan manusia.
Kalau mau berhenti dulu. Ya, lanjutkan lagi baca Quran setelah selesai. Ya. Ini sering saya dapati sebagian anak-anak MQ ini kadang sambil bercanda ya, sambil ini enggak sopan dengan Al-Quran. Ini enggak berkah ilmunya nanti. Enggak berkah ilmunya. Ya. Nah, hati-hati dengan Al-Quran. Al-Quran bukan perkara yang remeh. Al-Quran itu kalau diturunkan ke gunung, pecah gunungnya. Ya. Maka jangan bermain-main dengan apa? Al-Quran. Baik. Yang ke-11 di antara adab membaca Al-Quran adalah wa an yaqra'a fi makanin nadhifin. Ya. Wa afdaluhu al-masjid bi syartihi wa litahsula fadilatul i'tikaf wa huwa adabun hasan. Yang ke-11 adalah membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Ini di antara adab. Di tempat yang bersih. Yang paling utamanya adalah masjid. Ya, yang paling utamanya adalah masjid. Nah, bukan di kuburan ya. Kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Atau di dekat makam, di dekat kuburan. Bukan. Justru yang paling utama adalah di masjid atau di tempat-tempat yang bersih yang selain dari masjid. Misalnya di kamar, kalau kamarnya bersih. Karena nggak pantas ya Al-Quran kalau Allah dibaca di tempat yang kotor. Ya. Atau dibaca di sembarang tempat. Selain untuk memakmurkan masjid itu, karena masjid memang digunakan untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan nama Allah, juga di sini disebutkan untuk mendapatkan keutamaan i'tikaf. I'tikaf itu apa? Melazimi masjid untuk beribadah. I'tikaf. Jadi i'tikaf itu bukan hanya di Ramadan. Kita masuk, niatkan saja i'tikaf sambil taklim, sambil i'tikaf. Maka dapat pahala. Taklim dapat pahala. I'tikaf. Ya. Nah. Yang ke-12 di antara adab membaca Al-Quran, wa kariha qaumun al-qira'ata fil hammami wat tariq wa ikhtara asy-syafi'iyyatu alla tukraha fihi ma lam yashtagil wa illa kurihat ka husyin wa baitir raha wa hiya tadur wal aswaq wa mawatinil laghati wal laghu wa majma'is sufaha'i wa baitil khala'i. Ya, dimakruhkan sebagian para ulama atau sebagian para ulama menganggap makruh membaca Al-Qur'an di hammam. Hammam di sini maksudnya adalah tempat mandi bareng-bareng. Itu zaman dulu namanya hammam. Bahasa kitanya kolam renang. Zaman sekarang atau tempat sauna itu. Ya, yang mengeluarkan uap itu. Dan juga di jalan. Namun Syafi'iyah memilih itu tidak makruh, artinya boleh saja. Dia boleh membaca Al-Quran di kolam renang ataupun di jalan sambil berjalan, tidak masalah. Dengan syarat, ya, ini pendapat yang lebih kuat, dengan syarat tidak ribut, ya, tidak berisik, tidak ribut. Gitu. Karena nggak pantas ya baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, orang-orang sibuk sendiri-sendiri. Sibuk semuanya. Ini syaratnya, boleh membaca Al-Quran di jalan, ya, atau di tadi tempat mandi bersama gitu seperti kolam renang. Dengan syarat, kata Syafi'iyah, dengan syarat tidak ribut, tidak berisik, tidak bising. Kalau bising, berisik, makruh. Karena tidak apa? Tidak menghormati Al-Quran. Tidak menghormati Al-Quran. Contohnya di sini sebutkan seperti contohnya di taman yang banyak orang ribut, orang sedang ribut terus kita baca Quran. Enggak cocok di situ. Ya. Kemudian juga di tempat penggilingan gandum saat alatnya sedang memutar. Kan berisik itu alat memutar gandum. Ya. Berisik. Atau kalau kita penggilingan padi, lagi ada penggilingan padi terus kita baca Quran. Ya. Ini nggak pantas, dimakruhkan para ulama. Di pasar juga sama. Bukan larangan membaca Al-Quran di pasar, tapi ketika berisik di situ, manusia sedang berisik, terus kita baca Quran. Ini nggak menghormati Al-Quran. Artinya Al-Quran itu dicampakkan gitu, nggak didengarkan. Apa sih ini orang malah baca Quran di sini? Gitu. Terkadang malah seperti itu kan. Ya. Dan di tempat-tempat yang laghat wal lahu, laghat itu suara bising. Ya. Itu
Tidak cocok Al-Quran dibacakan di situ. Bahkan dibenci oleh para ulama. Alasannya apa? Menjadikan Al-Quran tidak dihormati. Menjadikan Al-Quran tidak dihormati. Ya. Nah. Baik. Baik, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Ahad keempat ya. Ahad keempat untuk membaca dari risalah ini. Insya Allah 2 pekan lagi saya akan tanya ini materi pada hari ini untuk anak-anak MQA terutama. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Ini saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.